Bagaimana modus pelaku sehingga mampu mengeruk dana hingga 750 miliar rupiah dan siapa saja publik figur yang terlibat? Sudah bergabung dari Surabaya, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko. Selamat pagi Pak Wisnu. Pak Wisnu, ini awal mulanya begitu Polda Jawa Timur bisa mengungkap adanya penipuan atau kasus investasi bodong ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Saskia. Saya perlu jelaskan terlebih dahulu bahwasan dalam hal ini Polda Jawa Timur jauh sebelumnya sudah melakukan proses penyelidikan. Apa yang mendasari proses penyelidikannya? Yaitu mendasari daripada adanya suatu informasi tentang pengaduan investigasi yang memang kita lakukan adalah investasi tanpa surat yang sah atau ilegal. Nah, kemudian dalam proses itu juga kita lakukan patroli cyber. Dari hasil patroli cyber, kita juga melakukan proses untuk investigasi yang sifatnya adalah saksi-saksi. Nah, kemudian kita terbitkan laporan polisi model A sekira bulan Desember 2019 yang kemudian kita tindak lanjuti dalam proses penyidikan. Awalnya adalah dalam proses ini, kemudian kita lakukan hasil penyidikan menghasilkan suatu hasil yang bahwasannya telah ada 264.000 member, yang artinya ini dalam suatu proses bisnis advertising yang melalui aplikasi Memiles, ini adalah suatu operasionalisasi di tindak pidana perbankan yang tanpa ada seizin ya, baik dari OJK ataupun Bank Indonesia. Setelah kami cek, nah tentunya ini akan berpotensi akan menambah korban lainnya, maka lebih proaktif Polda Jawa Timur untuk melakukan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Nah, modusnya adalah ini kan adalah pemasaran jasa iklan melalui aplikasi di mana bisa dilakukan dengan nilai 50.000 sampai dengan 200.000 bahkan 200 juta yang melalui top up. Top up ini yaitu ketika member melakukan top up, dia akan mendapatkan reward atau bonus. Maka berbondong-bondong semuanya memberikan testimoni dan memberitahu kepada masyarakat lainnya untuk ikut serta. Dan bahkan yang ikut bisa merekrut member pun mendapatkan juga top up dalam bentuk 10% member yang memang dihasilkan menjadi member baru. Maka pada sekira bulan November di Sidoarjo ada semacam seminar ataupun perkumpulan dengan menggunakan beberapa figur, bahwasannya ini sangat menguntungkan dan kemudian berbondong-bondong orang datang dan kemudian ikut, dan ini sudah dari Kepolisian Daerah Jawa Timur sudah ikut serta melakukan penyelidikan dalam kegiatan tersebut, dan maka sampai saat ini kita bisa mengungkap dan tetapkan menjadi 2 tersangka. Begitu Mbak Saskia. Pak Wisnu, tadi Anda sebutkan juga ada public figure begitu ya saat presentasi itu dilakukan. Jadi siapa saja Pak sebenarnya 4 public figure ini dan apa peran mereka? Proses ini masih berjalan Mbak Saskia, dari proses penyidik terhadap 4 orang lainnya ini masih kita lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemanggilan sebagai status saksi. Yang kemudian dalam statusan saksi ini nantinya akan berkembang menjadi apa yang kita bisa lakukan melalui gelar perkara. Nah, 4 public figure ini masih belum kita lakukan pemanggilan yang sifatnya untuk datang ke Polda, namun surat panggilan dalam hal ini penyidik akan melakukan pemanggilan secara administrasi. Begitu Mbak Saskia. Hanya melakukan promo gitu atau di endorse saja kah, atau mereka juga memiliki investasi atau saham begitu di dalam aplikasi ini sendiri, Pak Wisnu? Baik, jadi dalam hal 4 public figure ini ada beberapa keterangan yang didapatkan dari penyidik bahwasannya ada yang memang mendapatkan reward ya, bisa dalam bentuk material seperti kendaraan, kemudian ada juga yang mendapatkan material yaitu berupa finansial yang kemudian dilakukan juga sebagai member dan kemudian di top up. Nah, tapi namun demikian nanti ini kita akan lakukan dari hasil proses penyidikan, karena dalam proses penyidikan kan tentunya mendasari pada alat bukti yang ada nanti Mbak Saskia.
tersangka yang sudah ditahan begitu ya, KTM dan FS. Ini mereka seperti apa perannya, kemudian juga apakah PT Kam Nkam ini memiliki track record lain Pak selain dari Mimiles ini sendiri? Ya, kita sudah mengamankan 2 tersangka, diantaranya adalah saudara KTM ya dan juga saudara FS. Untuk perannya di sini adalah peran sebagai direktur operasional dan juga direktur utama. Untuk catatan track record itu tersangka K atau KTE ini memang sekira tahun 2015 ada terkait dengan kasus yang ditangani oleh Polda Metro Jaya ya. Itu terkait dengan hal yang sama ya tentang masalah aplikasi dan juga penipuan yang bersifat melibatkan orang banyak, gitu Mbak Saskia. Baik, Pak, kemudian juga banyak ini tuntutan dari korban yang meminta untuk bisa dikembalikan begitu uang mereka. Ini apakah kemudian ini bisa dilakukan Pak atau dikabulkan begitu tuntutan dari para korban ini? Kemudian aset-aset dari para tersangka ini apa saja yang sudah dibekukan? Kemarin ada 1 rekening dari beberapa rekening begitu kan Pak. Apakah ada aset lain yang akan dibekukan juga? Baik, untuk langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim ya, itu sudah membekukan berupa atau memblokir rekening ya. Yang pertama adalah rekening paling utama dulu Mbak Saskia yang kita lakukan penyitaan. Dalam hal ini penyidik telah memblokir dan kemudian bisa kemarin kita tunjukkan sejumlah nilai hampir 120 miliar yang ada, namun 50 miliar kemarin kita berkat koordinasi dengan pihak perbankan itu bisa kita selamatkan. Hari ini kemungkinan akan bertambah menjadi 70 miliar, artinya 120 miliar. Nah, kemudian terhadap para tersangka aset-aset berupa kendaraan kemarin yang untuk operasional dari PT Kam Nkam ini sudah kita amankan sebanyak 18 unit dan kemudian 2 unit kendaraan bermotor dan hampir ada 1 gudang penyitaan barang bukti yang kita lakukan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Ada berupa TV, kulkas sebagai reward dan handphone. Ini juga kita sudah lakukan penyitaan. Sedangkan untuk rekening-rekening lainnya yang sudah kita blokir oleh penyidik, ini masih kita lakukan penyitaan namun belum kita lakukan pencairan. Nanti tidak menutup kemungkinan itu akan menjadi bahan aset tracing kita ya. Kemudian untuk para korban, dalam hal ini Polda Jawa Timur juga sudah melakukan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Bahwasannya kita sudah mendirikan posko pengaduan tentang investasi bodong ini, yaitu di SPKT Polda Jatim dan seluruh jajaran Polres. Sekiranya masyarakat tersebar dimanapun bisa melaporkan dan kemudian nanti kita akan layani dan ada format yang sudah kita siapkan terkait dengan akun Mimiles ini. Jadi kita sudah siapkan betul karena dengan 264 member tidak menutup kemungkinan akan gelombang pengaduan akan meningkat ke Polda Jawa Timur. Begitu Mbak Saskia. 164.000 member begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Polisi Truno Yuda Wisnu Andiko. Kita akan tunggu bagaimana kemudian kelanjutan dari penyidikan kasus ini. Terima kasih sudah berbincang dan bergabung bersama kami.